Menjelang hari akhir ini, saudara-saudaraku, kehidupan kita dalam penyucian. Menjelang harinya Tuhan, datangnya Tuhan. Orang yang masih hidup dituntut tekun di dalam Tuhan. Tetapi dalam 1 Timotius pasal 4 kita lihat keadaan akhir zaman tidak demikian. Ini yang sangat berbahaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, kita baca bersama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan. Iya, kita lihat keadaan akhir zaman. Roh dengan jelas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terus oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, orang-orang inilah yang akan dihukum. Gugur dari iman. Gugur dari iman. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke 9 sampai dengan ayat 11. Ini orang-orang yang mengikuti jalan yang tidak benar. Ini orang yang tidak tekun. Padahal di hari-hari akhir zaman ini Tuhan sangat merindukan dan memesan sungguh-sungguh supaya kita tekun di dalam Tuhan dan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan gugur dari iman. Ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini ajaran yang membawa orang-orang menyembah kepada antikris dan patungnya, menyembah kepada setan. Kolose pasal 2, saudara-saudaraku, Kolose pasal 2 ini suatu golongan yang pertama terpengaruh oleh filsafat dunia. Orang yang beribadah kepada malaikat-malaikat yang suka disembah. Malaikat yang suka disembah itu malaikat yang sudah gugur, malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mereka membuat ibadah buatan sendiri, tetapi tidak berpegang kepada Kristus sebagai kepala, tidak tekun kepada Tuhan dan iman kepada Kristus Yesus. Ini harus dijaga. Jadi bagi kita yang sekarang hidup, yang Tuhan minta kepada kita adalah ketekunan. Ini nomor 1. Ketekunan di dalam ibadah ini. Pengikutan kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dalam Wahyu 14 ayat yang kedua, bagaikan desau air bah, bagaikan suara deru guruh yang dahsyat. Jadi pengikutan kita kepada Tuhan bagaikan air yang mengalir, air banjir yang mengalir, yang tidak bisa dihalangi. Segala rintangan akan diterjang, sebab air ini akan terus mengalir sampai ke muaranya. Pengikut-pengikut Yesus, saudara-saudaraku, yang akan mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi, sampai pada muara nanti, di mana akan bertemu segala suku, bangsa dan bahasa, himpunan besar banyak orang. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, suatu himpunan besar banyak orang, bagaikan desau air bah, mereka berseru, atau saya istilahkan kita berseru, haleluya, saat Tuhan kita sudah menjadi raja, sudah menjadi mempelai laki-laki dari surga. Ini muara dari pengikutan kita kepada Tuhan. Bagaikan banjir yang tidak kenal rintangan. Banyak rintangan, saudara-saudaraku, banyak rintangan. Tapi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, segala rintangan itu harus diatasi. Salah satu contoh yang sangat jelas dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Sebagai seorang tawanan dalam belenggu, saudara-saudaraku, dia menyewa, dia membayar kontrak rumahnya selama 2 tahun. Dia membayar dengan uangnya sendiri.
Uang tidak menjadi rintangan. Akhir-akhir zaman iblis akan menggagalkan pekerjaan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dengan kekuasaan Mamon. Antikris yang akan berkuasa akhir zaman. Itu menjadi tantangan besar dari gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, dan iblis akan coba untuk menggagalkan segala pekerjaan Tuhan. Mulai dari secara jasmani, termasuk bangunan-bangunan gereja. Saudara-saudaraku, segala kegiatan-kegiatan antikris selalu bersuara lebih dahulu. Dengan bagaikan singa yang mengaum, sebab memang mulutnya seperti mulut singa. Dan itu membuat anak-anak Tuhan gugur dari iman. Wahyu 13, saudara-saudaraku, Wahyu 13 katakan, binatang itu kulihat seperti macan, seperti kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Singa yang mengaum, yang membuat anak-anak Tuhan gugur dari iman di akhir zaman ini. Apalagi kalau sudah bicara soal apa yang sekarang kita ributkan itu. Soal moneter. Soal uang. Wah, kalau iblis sudah mengaum soal uang, gemetar sampai di dalam gereja Tuhan, gemetar. Kalau kita tidak tekun dalam iman, gugur. Saudara-saudaraku, di sini belum bicara soal cakarnya singa ini, belum bicara soal giginya. Baru bicara soal suaranya. Kalau anak Tuhan sudah tidak punya iman, saudara-saudaraku, dia tinggal dirobek-robek oleh singa ini. Dia tidak punya kekuatan. Kalau kita mau bekerja apa saja, saudara-saudaraku, di hari-hari ini, singa ini mengaum. Sebenarnya menguji kita. Lawanlah dia, kata Rasul Petrus. Menyetir firman Allah. Lawanlah dia dengan iman. Saudara-saudaraku, itu sebabnya ketekunan dalam iman. Untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan sampai kepada muara. Masuk dalam perjamuan malam. Pesta kawin anak domba Allah. Kita sudah dipermainkan oleh setan ribuan tahun. Gereja Tuhan sudah dipermainkan oleh setan ribuan tahun. Mulai dari Taman Eden. Mulai dari Taman Eden. Masalah kejatuhan manusia lewat godaan setan ini adalah soal ekonomi. Soal makan dan minum. Adam dan Hawa jatuh. Dan cara itu digunakan oleh setan. Adam dan Hawa jatuh soal itu. Dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jangankan kekuatan untuk melawan setan, saudara-saudaraku. Ia malah ditelanjangi. Itu yang terjadi di Taman Eden. Yesus mau diperlakukan begitu juga. Yesus mau diperlakukan begitu juga oleh setan. Di saat dia memulai pelayanannya. Saudara-saudaraku, sesudah dia dibaptis, dia dibawa ke padang belantara, setan menguji dia. Ujian pertama juga soal ekonomi, soal makanan. Yesus diuji soal itu. Tapi Yesus tidak kalah. Seandainya Yesus kalah, nasib kita manusia tidak ada harapan lagi. Sebab dosa sudah menimpa kita. Tidak ada jalan kelepasan. Yesus datang sebagai anak Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi korban untuk mengangkat manusia yang jatuh ini. Kalau Yesus kalah, harapan untuk selamat tidak ada lagi. Untungnya Yesus menang. Yesus tidak mau dikalahkan oleh setan. Dan dia menunjuk kepada firman. Bahwa manusia ini bukan hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagi kita yang masih hidup ini, ketekunan dan iman kita kepada Kristus. Satu waktu, saudaraku, saya secara langsung menerima suatu perlakuan praktik dari antikris itu. Saudaraku, pada waktu itu bersama sidang jemaat, terutama sidang jemaat Johor Lemah Putra. Waktu itu saya belum di kota ini, masih di kota lain, tetapi saya sudah dipercayakan untuk
pada waktu itu melaksanakan sebagai tuan rumah pelaksanaan BTIC yang kedua. BTIC yang kedua. Saudara-saudaraku, jemaat ini seperti dilumpuhkan tanpa sadar. Pada waktu itu akan tidak diadakan di Surabaya tapi di kota lain. Sidang jemaat tanpa sadar seperti dilumpuhkan. Seseorang yang mengatakan, saudara tidak usah berkorban, simpan aja uangmu di dompetmu, di kantongmu. Dia menyediakan seluruh dana untuk biaya itu. Pada waktu itu saudara-saudaraku dia menjanjikan 1 miliar. Dan itu memang ada uangnya, saya sendiri tahu. Saya sendiri tahu. Memang ada uang itu. Tetapi sidang jemaat lengah. Lengah saudara-saudaraku. Praktek dari kuasa setan ini lewat kekuatan mamon. Di saat lengah, orang ini berbalik dan dia berbuat ulah. Sehingga waktu itu bertepatan dengan saya harus pindah ke Surabaya sini. Dan sekaligus saudara-saudaraku BTIC kedua dilaksanakan kembali di Surabaya. Saya bisa melihat sistem antikris bermacam-macam, saudara. Waktu itu jemaat dalam keadaan tidak berdaya, kemudian mau dipermalukan. Kalau kamu tidak kembalikan uangku dalam waktu 10 hari. Waktu itu kita sudah pakai 250 juta ya. 250 juta. Saya masih ditawarkan 250 juta lagi, tapi saya tolak dulu sebab kita sudah terima 250 juta untuk mengumpulkan uang 250 juta dalam waktu 10 hari. Itu tidak gampang dan dikatakan kalau kamu tidak mengembalikan, maka nanti saya akan beritakan di koran-koran. Sedikit saya melihat sebahagian kecil dari ulah antikris akhir zaman. Segala usaha, untung kita ditolong oleh Tuhan pada waktu itu. Uangnya bisa dikembalikan. Dalam waktu 10 hari, Tuhan bekerja dalam hati sidang jemaat dalam satu kesatuan. Saudara-saudaraku, dan Tuhan menolong sampai pada saat ini. Bukan hanya pada waktu itu. Itu harus kita simpan dalam perbendaharaan iman kita bahwa dulu Tuhan sudah menolong kita. Sampai sekarang ini juga Tuhan akan menolong kita dalam keadaan apapun juga. Menjelang hari Tuhan semakin dekat. Uang 250 bisa dikembalikan. Tetapi juga biaya untuk pelaksanaan BTIC masih bisa dilaksanakan, bisa dipenuhi, bahkan masih ada lebihnya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Kita harus bekerja dengan ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang mau dihancurkan oleh setan. Iman kita gugur dari iman. Saudara-saudaraku, kuasa keubahan itu harus kita alami. Sebab kalau kuasa keubahan kita alami, kita mengenal apa yang menjadi kehendak Allah itu nomor satu, itu sudah kuat sekali. Kalau kita yakin sesuatu itu adalah kehendak Allah, kita punya kekuatan melimpah luar biasa. Sebab kalau kita yakin itu kehendak Allah, kita berani bertindak. Segala rintangan diterjang. Kita mengetahui apa yang baik, bukan cuma benar, tapi apa yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, dan sampai nanti akhirnya akan disempurnakan. Hari-hari ini iblis bekerja dengan mamon ini, saudara-saudaraku. Kita dilatih oleh Tuhan. Kita dilatih oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dalam pembiayaan, mulai dari pembiayaan hidup kita. Gantungkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam, baik, saya merasa penting kita membaca ayat ini. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan
kitab Ulangan, saudara-saudaraku, untuk mengingatkan kita. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Jadi Allahmu. coba ingat bagaimana kita mengikut Tuhan. Ini pasal 14 ini tentang pengikutan kepada Tuhan. Tentang pengikutan kepada Tuhan kemanapun ia pergi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah kita berpegang, paling sedikit berpegang. Tetapi harusnya kita sudah tekun. Paling sedikit kita mendengar, memiliki firman. Lebih lagi kalau kita bisa melakukan dengan tekun pada kitab Wahyu 14 itu sudah melakukan dengan tekun. Di sini aku mau mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Ya, ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar. Ya, ini membiarkan engkau lapar seperti kita diizinkan. Bukan seperti dan memang demikian. Kita diizinkan masuk dalam percobaan. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita diizinkan mengalami lapar. Ini semacam percobaan. Krisis ekonomi kita. Dia izinkan. Ia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar terus. Dan memberi engkau makan mana. Mana itu roti dari surga. Itu firman. Terus. Yang tidak kau kenal. Iya. Dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Iya. Untuk membuat engkau mengerti. Supaya engkau mengerti. Jadi dalam percobaan ini Tuhan bukan mau membinasakan kita. Tetapi dalam percobaan Tuhan mau memelihara kita secara rohani. Dengan mana itu, saudara-saudaraku, bukan sekedar mengenyangkan perut kita, tetapi memuaskan hati. Dengan perkara-perkara yang rohani untuk membuat engkau mengerti. Apa yang dimengerti? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Iya. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya. Supaya kita mengerti bahwa kita bisa hidup dengan firman. Dalam percobaan Tuhan izinkan kita masuk. Supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Allah. Oleh kemurahan Tuhan dalam pelayananku pada Tuhan. Seberapa banyak kali, berapa lama, bertahun-tahun. Tuhan didik ajar. Tidak tergantung dari apapun juga yang sifatnya makanan, minuman, dan segala sesuatu. Tapi kita hidup dari firman Tuhan. Satu waktu kami beberapa bulan, saudara-saudaraku tidak tahu mau makan apa. Sementara waktu itu anak kami masih kecil-kecil. Tetapi Tuhan peliharakan kami. Tuhan tidak kasih beras, tidak kasih ini untuk membuat kami mengerti, tidak. Tetapi Tuhan memberi kami kekuatan untuk bisa bertahan sampai dengan anak-anak. Saudara-saudaraku, tidak makan tapi tidak merasa lapar, tidak lemah, tidak lemas. Kemudian kami menjadi mengerti. Anak-anak itu kalau diajak tetangga, ayo makan. Mungkin mereka lihat dapur kami tidak ada asapnya, tidak naik asap dari dapur kami. Pikir orang ini mungkin nggak ada makanan. Anak-anak kami diajak untuk makan, tapi mereka tidak mau.
mereka mengatakan sudah makan, mereka merasa dikuatkan oleh Tuhan. Itu juga sudah merupakan berkat Allah. Di dalam keadaan lapar, jangan kita memaksa Tuhan harus kasih roti, harus kasih nasi. Ada cara Tuhan untuk memelihara kita, entah dengan kekuatan. Nabi Elia dengan roti yang datang dari burung gagak. Banyak cara Tuhan memberikan kita kekuatan. Umpamanya kita tidak makan sekalipun, saudara-saudara. Kalau Tuhan memelihara kita, kita tidak makan, kita bisa tahan. Elia sekali makan untuk 40 hari. Sekali makan untuk perjalanan 40 hari, tahan. Tidak lemas. Tuhan punya cara. Yang penting adalah ketekunan kita dan iman kepada Kristus. Itu kehidupan anak-anak Tuhan. Itu kehidupan dari mempelai wanita. Iblis goda kita selalu dalam setiap percobaan. Dalam Fatsal 8 ini saudara baca di rumah, sampai dengan pakaian kita, sampai dengan kasut kita, sampai dengan kasut, sampai dengan sepatu. Saudara-saudaraku, hamba Tuhan selalu diuji sampai pada sepatu. Diuji sampai pada sepatu. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan dunia sekarang ini, tetapi kita mengarah untuk bagaikan kita sampai di padang belantara. Saudara-saudaraku, di sana tidak ada toko, tidak ada ladang, tidak ada laut, tidak ada apa nanti. Seperti bangsa Israel di padang belantara, tidak bawa toko, tidak bawa bank, tidak bawa ladang, tidak bawa apa. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu, toko nanti enggak ada. Jika Tuhan izinkan, enggak buka toko, enggak buka bank, enggak ada bank di padang belantara. Tapi mereka hidup, dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan sejauh itu, apa maksudnya? Ulangan 8 mengatakan, supaya aku mengetahui apakah engkau berpegang pada firman-Ku atau tidak. Satu waktu saya melayani satu sidang jemaat kecil. Kecil sekali waktu itu, belum anggotanya 1 orang. Jemaat itu anggotanya 1 orang. Cuma 1 orang. Kemudian cari-cari jiwa. Cari-cari jiwa. Dapat 1 orang. Termenung-menung. Padahal di dalam hatinya dia baru kalau orang dagang itu gagal pilot ya, tokonya ditutup, gak bisa jalan, tokonya ditutup, dia putus asa. Dalam hatinya dikatakan, kalau toko saya ini bisa dibuka kembali. Tapi waktu itu tidak semacam ini, tidak, memang tokonya tutup bukan karena semacam ini, tidak. Kalau tokoku ini dibuka kembali, saya percaya Tuhan. Kita bicara-bicara dengan dia, akhirnya dia percaya, berdoa. Akhirnya iya, Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia bisa jalan lagi. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya pada waktu itu juga salah, sebagai hamba Tuhan salah. Saya menawarkan, kalau kamu percaya tokomu ini dibuka kembali. Lalu kami berdoa, memang berdoa tokonya dibuka kembali. Tetapi ya, kemudian dia ikut kepada Tuhan. Tetapi itulah tadi saya katakan, dia tidak mengerti. Waktu itu dia tidak mengerti. Sehingga dalam pengikutannya kepada Tuhan, ya banyak kerikil-kerikil tajamnya. Banyak kerikil-kerikil tajamnya yang sedikit-sedikit. Akhirnya dia ingin mengendalikan sidang jemaat. Khotbah pun harus begini, harus si anu. Aduh, saya pikir ini sulit juga orang ini. Jadi tidak dalam iman. Dia ditolong, dalam ekonominya ditolong, tapi imannya hancur. Dia tidak sampai pada pengertian akan pengaruh setan yang bisa menguasai manusia. Sebab itu, saudaraku, tadi saya katakan,
jaga kerikil-kerikil tajam. Saatnya kerikil tajam, tidak tajam lagi, tapi setan datang tidak dengan kerikil tajam, kerikil licin. Kalau kerikil licin banyak orang tergelincir. Jadi jaga saudaraku, waktu kerikil tajam jaga, waktu kerikil licin tidak tajam lagi, gampang banyak orang tergelincir. Jadi jaga juga, orang ini kerikil tajamnya hilang, tapi setan datang ganti dengan kerikil licin, dia tergelincir. Syukur pada akhirnya Tuhan tetap masih tolong dia. Saya dengar anak-anaknya masih tetap ikut Tuhan. Saya memuji Tuhan. Jadi bagaimanapun sekali firman Tuhan ditanamkan, tetap akan tumbuh, tidak akan kembali tanpa buah. Berpegang pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita lihat Wahyu 14, pengikutan kepada Tuhan. Yang hidup ini bagaimana tekun. Sekarang yang mati, mati di dalam Tuhan. Saya sudah jelaskan itu, jadi menjadi anggota tubuh Kristus, hidup dalam Tuhan ini untuk mengalami suatu keubahan. Kalau mati pun mati di dalam Tuhan untuk dibangkitkan. Puji Tuhan.